Selamat pagi Bu PB dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya Patricia Yohanista Mudelake, NIM 188114058 akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Uji Kualitas Sediaan Racikan Kapsul Kombinasi Asam Folat, Maprotilin HCl, dan Trifluoperasin HCl di Apotek X Yogyakarta. Untuk latar belakangnya, yang pertama karena keterbatasan bentuk sediaan obat. Kita sendiri tahu bahwa peracikan obat masih sering dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti apotik, klinik, puskesmas, dan rumah sakit, di mana dokter akan memberikan resep untuk pasien karena terbatasnya sediaan obat. Yang kedua, karena dosis yang diresepkan dan beberapa zat aktif yang perlu dikombinasikan menjadi satu sediaan obat, sehingga dibutuhkan resep racikan untuk pasien. Yang ketiga, proses peracikan yang mempengaruhi kualitas sediaan racikan kapsul, di mana proses peracikan itu dia akan sangat berpengaruh kepada kualitas sediaan racikan kapsul, sehingga perlu dilakukannya uji kualitas. Kemudian rumusan masalah, apakah sediaan racikan kapsul dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperasin HCl di Apotek X memenuhi parameter uji kualitas sediaan racikan, yaitu homogenitas, keseragaman kandungan, dan uji moisture content. Untuk keaslian penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Jasmiyadi pada tahun 2014 tentang uji keseragaman bobot obat racikan dalam bentuk sediaan kapsul gelatin keras dari beberapa apotek di Makassar. Pada penelitian ini, parameter uji yang dilakukan salah satunya adalah uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini pada nantinya akan dilakukan juga oleh peneliti. Kemudian ada tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui kualitas sediaan racikan kapsul dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperasin HCl di Apotek X Yogyakarta. Kemudian yang kedua tujuan khusus, mengetahui apakah sediaan racikan kapsul dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperasin HCl memenuhi persyaratan uji kualitas berdasarkan parameter uji homogenitas, keseragaman kandungan, dan moisture content atau kelembapan. Selanjutnya manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis, di mana hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu kefarmasian, di mana perlu dilakukan uji kualitas terhadap resep sediaan racikan, khususnya sediaan kapsul. Yang kedua, manfaat praktis, di mana hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pelayanan atau praktik kefarmasian yang dapat mengetahui kualitas dari sediaan racikan, khususnya kapsul, yang akan diberikan kepada pasien di Apotek X Yogyakarta. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada kapsul, di mana menurut Farmakope Indonesia edisi 4, kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul ini sudah menjadi bentuk obat yang populer karena memberikan penyalutan obat yang halus, licin, mudah ditelan, tidak berasa, dan sangat menguntungkan untuk obat-obat yang memiliki rasa dan bau yang tidak enak. Kemudian yang kedua ada asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperasin HCl. Yang pertama asam folat merupakan salah satu vitamin yang termasuk dalam kelompok vitamin B dan merupakan salah satu unsur penting dalam sintesis DNA dan RNA. Contoh sediaan obat dengan kandungan zat aktifnya asam folat adalah Vitafol, yaitu kaplet salut selaput yang diindikasikan untuk mengatasi defisiensi kekurangan asam folat. Kemudian yang kedua maprotilin HCl. Maprotilin HCl adalah bentuk garam hidroklorida dari maprotilin sebagai antidepresan tetrasiklik dengan aktivitas adrenergik dan sifat sedatif. Contoh sediaan obat dengan kandungan zat aktif maprotilin adalah Sandepril yang diindikasikan untuk mengatasi depresi. Kemudian yang ketiga ada trifluoperasin HCl, merupakan bentuk garam hidroklorida dari trifluoperasin, turunan fenotiazin dan antagonis dopamin, alfa adrenergik, dan antikolinergik dan dengan aktivitas antipsikotik, ansiolitik, dan antiemetik. Contoh sediaan yang kandungan zat aktifnya trifluoperasin HCl itu adalah Stelosi,
yaitu obat yang diindikasikan sebagai antiemetik. Kemudian yang selanjutnya ada uji kualitas kapsul. Yang pertama uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk memastikan setiap bagian campuran kapsul harus mengandung bahan yang sama dalam perbandingan yang sama juga. Kemudian sediaan dikatakan homogen jika dilihat secara visual dengan warna yang merata tanpa adanya butiran warna lain dan permukaan yang halus. Kemudian ada uji keseragaman kandungan dengan menetapkan kandungan zat aktif dalam satuan sediaan untuk menentukan apakah kandungan masing-masing zat aktif sesuai dengan batasan yang ditentukan. Uji keseragaman kandungan untuk sediaan padat ini dilakukan dengan menetapkan masing-masing 10 satuan menggunakan metode analisis yang sesuai, kemudian dihitung nilai keberterimaannya. Jadi pada penelitian ini menggunakan metode analisis kemometrik dengan analisis multivariat. Yang ketiga, uji moisture content. Tujuannya untuk mengetahui atau menetapkan kandungan air atau kadar air dari suatu sediaan obat. Respon kadar air sangat penting ditentukan nilainya karena berkaitan dengan ketahanan cangkang kapsul terhadap aktivitas dari mikroba. Yang selanjutnya keterangan empiris. Penelitian ini bersifat eksploratif untuk melihat kualitas sediaan racikan kapsul dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperazin HCl yang diterima dari Apotek X di Yogyakarta. Apakah sudah memenuhi kriteria parameter uji kualitas sediaan racikan kapsul seperti uji homogenitas, keseragaman kandungan, serta uji moisture content atau kelembaban. Kemudian metode penelitian, yang pertama jenis dan rancangan penelitian. Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Kenapa dikatakan jenis penelitian non-eksperimental? Karena pada penelitian ini tidak diberikan perlakuan pada subjek uji. Yang kedua, variabel penelitian terdapat yang pertama variabel bebas, yaitu sediaan racikan kapsul dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperazin HCl yang diracik di Apotek X Yogyakarta. Variabel tergantung kualitas sediaan racikan kapsul terkait homogenitas, keseragaman kandungan, dan moisture content. Variabel pengacau terkendali, alat yang digunakan selama penelitian. Untuk tidak terkendali itu proses peracikan sediaan kapsul. Definisi operasional terdapat kapsul, uji homogenitas, uji keseragaman kandungan, dan uji moisture content. Kemudian alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu spektrofotometer UV vis double beam, seperangkat komputer merek HP, timbangan analitik OHAUS merek Pioneer, kertas saring merek Wattman, mikropipet Socorex, yellow tip, moisture analyzer OHAUS MB35, serta alat-alat gelas yang lazim digunakan di laboratorium kimia analisis. Kemudian bahan penelitiannya ada sediaan racikan kapsul yang diperoleh di Apotek X dengan zat aktif asam folat, maprotilin HCl, dan trifluoperazin HCl, baku asam folat, baku maprotilin HCl, baku trifluoperazin HCl, serta metanol proanalisis sebagai pelarut. Kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini pada uji keseragaman kandungan itu menggunakan metode spektrofotometri UV vis dan analisis data menggunakan metode kemometrik yaitu analisis multivariat. Pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu penentuannya berdasarkan puncak-puncak yang dihasilkan dari spektrum dengan adanya senyawa pengkompleks sesuai unsur yang dianalisisnya. Data multivariat adalah data yang dihasilkan dari pengukuran banyak variabel pada satu sampel yang sama. Untuk mengkalibrasi sistem, sejumlah sampel mengandung campuran analit yang berbeda diambil dan spektrum diukur untuk tiap sampel. Dalam pendekatan klasik, intensitas harus diperlakukan sebagai variabel tergantung dan konsentrasi sebagai variabel bebas. Kemudian yang kedua itu ada uji moisture content itu, di mana menggunakan alat moisture analyzer dengan metode gravimetri. Metode gravimetri ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan lainnya, karena jumlah zat yang ditentukan dengan menimbang langsung massa zat yang dipisahkan dari zat-zat lain. Kadar air atau kelembapan
Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus persen kelembapan, yaitu W1 per W kali 100%. Dengan W itu sebagai bobot kapsul sebelum dikeringkan, kemudian W1 itu adalah hilangnya bobot setelah dikeringkan. Yang selanjutnya ada tata cara penelitian. Yang pertama ada pemilihan dan pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sediaan racikan kapsul yang diperoleh di Apotek X Yogyakarta. Kemudian resep yang diperoleh seperti yang tertera, asam folat 500 mikrogram, maprotein HCl 12,5 mg, dan trifluoperazina HCl 1 mg. Kemudian dibuat dalam 30 kapsul. Yang kedua, uji homogenitas, yaitu disiapkan 10 kapsul yang diperoleh, lalu diamati secara visual keseragaman warna dari isi kapsul, yaitu merata tanpa adanya butiran warna lain, serta kehalusan dari isi kapsul. Kemudian yang ketiga, uji keseragaman kandungan. Yang pertama adalah preparasi larutan baku asam folat, maprotein HCl, dan trifluoperazina HCl, di mana caranya dengan ditimbang masing-masing 10 mg baku dari ketiga zat aktif, yaitu asam folat, maprotein HCl, dan trifluoperazina HCl, lalu dimasukkan masing-masing ke dalam labu takar 10 ml, lalu diencerkan dengan metanol hingga batas tanda, sehingga diperoleh larutan baku induk masing-masing dengan konsentrasi 1000 mikrogram per ml. Lalu yang kedua adalah penyiapan larutan set kalibrasi dan set validasi. Diambil masing-masing larutan baku dari ketiga zat aktif tadi dengan jumlah tertentu, kemudian dimasukkan ke labu takar 10 ml, kemudian diencerkan dengan metanol hingga batas tanda. Kemudian analisis statistik dan pengolahan datanya menggunakan metode chemometrik. Analisis kalibrasi multivariat ini, pada metode chemometrik ini, pada metode chemometrik ini dengan analisis kalibrasi multivariat. Jadi analisis kalibrasi multivariat ini dilakukan dengan menggunakan Minitab versi 14 yang sudah dilengkapi dengan pilihan regresi PLS. PLS ini atau yang disebut dengan partial least square sebagai jenis dari metode chemometrik dalam kalibrasi multivariat yang paling sering digunakan di antara jenis kalibrasi multivariat yang lain. Regresi PLS memberikan kelebihan berupa pembentukan komponen regresi PLS yang dapat menggambarkan korelasi antara variabel X dan Y. Kemudian yang selanjutnya ada preparasi sampel, ya dilakukan dengan ditimbang sebanyak 10 mg masing-masing serbu ketiga zat aktif tadi, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan dengan metanol hingga batas tanda, lalu dihitung masing-masing konsentrasi berdasarkan data hasil set kalibrasi dan validasi. Kemudian masing-masing sampel dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang antara 200 sampai 400 nanometer. Kemudian perhitungan keseragaman kadar, diambil sebanyak 10 kapsul, lalu ditimbang seksama 300 mg, dan dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml, kemudian dilarutkan dengan metanol 10 ml. Larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 41, lalu dibaca nilai absorbansi sampel asam folat pada panjang gelombang 282,5 nanometer, maprotein HCl pada panjang gelombang 272 nanometer, dan trifluoperazina HCl pada panjang gelombang 265 nanometer. Kadar dari ketiga zat aktif yang diperoleh dari memasukkan nilai kadar terprediksi ke dalam persamaan kurva kalibrasi yang dibuat sehingga diperoleh nilai sebenarnya, kemudian dihitung nilai penerimaannya. Yang keempat, uji moisture content atau uji kelembapan. Sampel yang digunakan sebanyak 10 kapsul, ditimbang pada sebuah botol tertutup yang telah diketahui bobotnya. Kemudian dikeringkan pada oven suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu didinginkan pada desikator selama 30 menit. Ditimbang kembali botol timbang tertutup yang berisi cuplikan yang telah dikeringkan tadi, kemudian diulangi cara tersebut hingga diperoleh bobot yang tetap. Kemudian dihitung menggunakan rumus persentase kadar air. Selanjutnya analisis hasil. Yang pertama uji homogenitas. Parameter uji homogenitas ini adalah keseragaman warna serta kehalusan dari serbuk yang ada di dalam masing-masing kapsul.
Kemudian yang kedua, uji keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan ini diperoleh dari penetapan kadar pada masing-masing zat aktif, yaitu asam folat, maprotein-NaCl, dan trifluoperazine-NaCl dalam satu sediaan kapsul berdasarkan ketentuan pada Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu keseragaman kandungan dilakukan dengan menetapkan masing-masing 10 unit satuan menggunakan metode analisis kemometri, kemudian dihitung nilai keberterimaannya. Yang ketiga adalah uji moisture content. Uji moisture content ini menggunakan alat moisture analyzer menggunakan metode gravimetri. Metode analisis gravimetri ini di mana metode analisis tersebut pengeringan dilakukan hingga sediaan obat tersebut bebas air. Dilakukan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian persyaratan kadar air atau kelembapan yang baik menurut Farmakope adalah kurang dari 2-4%. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih.